Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ersin Nurmansyah dari 12 Pemasaran 1 ingin menyampaikan dakwah tentang mengimani qada dan qadar. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah definisi beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah qada secara istilah adalah menentukan, dan qada menurut bahasa adalah segala ketentuan menurut Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan definisi qadar adalah mengatur atau menentukan, dan qadar menurut istilah yaitu segala ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya yang hidup di muka bumi ini. Jadi beriman kepada qada dan qadar adalah suatu kepercayaan dan ketenangan, sepenuhnya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir untuk seluruh penduduk di muka bumi ini, untuk seluruh makhluknya, baik takdir baik maupun takdir buruk. Dan yang kedua, saya akan membahas macam-macam takdir. Dan yang pertama, sebelumnya ada dua macam takdir, yaitu takdir mualak dan takdir mubram. Takdir mualak ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya yang memungkinkan dapat berubah karena usaha dan ikhtiar seorang hambanya. Seperti contohnya orang bodoh menjadi orang pintar karena giat dengan belajarnya, dengan usahanya. Dan yang kedua adalah miskin menjadi kaya karena dengan giat usaha, giat bekerjanya. Dan yang terakhir, orang sakit menjadi sembuh karena dia berusaha, berikhtiar, dan tentunya berobat. Dan yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dielakkan, yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti kelahiran, kematian, jodoh, rezeki, kehidupan selanjutnya, dan nasib manusia. Dan yang berhubungan dengan nasib manusia dan yang hanya tahu dengan nasib manusia hanya Allah semata wayang, hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diperintahkan selalu agar tetap berikhtiar dan bertawakal agar kita tahu qada dan qadar bagi diri kita. Dan poin yang ketiga adalah kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah musayyar. Musayyar ini berkaitan dengan takdir mubram, takdir yang di luar kendali atau di luar kontrol manusia, sehingga manusia seperti contohnya tidak dapat mengontrol nasib dan kehidupan selanjutnya. Dan yang kedua adalah mukhayyar yang berkaitan dengan mualak. Yang kedua adalah mukhayyar yang berkaitan dengan takdir mualak, yang takdir yang dapat dikontrol atau yang dapat dikendalikan oleh manusia. Contohnya seperti dusta, dan berbohong, juga berkhianat. Dan yang keempat adalah ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah keinginan bersungguh-sungguh dengan baik lahir maupun batin untuk mencapai apa yang diinginkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala atau yang dicita-citakan oleh makhluknya. Dan yang kedua adalah bertawakal. Dan bertawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menurut istilah, tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala
sesuai qada dan qadarnya seseorang itu juga setelah berusaha atau berikhtiar sekuat mungkin sesuai kewajibannya sebagai manusia. Dan poin kelima adalah fungsi beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah mempunyai semangat ikhtiar, dan yang kedua mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan, dan yang ketiga adalah sabar adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah bertawakal. Dan poin keenam adalah tanda-tanda seorang yang mengimani qada dan qadar. Yang pertama adalah mendapat ketenangan dan jiwa, juga kebahagiaan dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah memiliki sifat takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga mempunyai sifat raja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah termotivasi untuk membuat kebaikan di dunia ini. Dan poin-poin yang ketujuh adalah hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah banyak bersyukur dan bersabar dalam menghadapi segala cobaan di dunia ini, bahwasanya hidup di dunia ini tidaklah mudah. Allah selalu memberikan cobaan-cobaan untuk semua hambanya, maka dari itu kita selalu senantiasa diingatkan agar selalu berikhtiar dan bertawakal, dan jangan lupa juga mengimani seluruh seluruh rukun iman dan rukun Islam yang telah diajarkan dalam agama kita juga diimani dan diikuti juga, serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, karena sifat ini adalah sifat yang mungkin semua manusia telah mengalaminya, semua manusia telah merasakannya. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus selalu semangat dan juga fokus, juga pantang menyerah untuk melewati masa-masa seperti ini. Dan yang ketiga adalah bersifat optimis dan giat bekerja, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menyukai hamba-hambanya yang giat dan selalu optimis dalam segala sesuatu hal yang dilakukannya. Dan yang keempat adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang didapatkan dari pemikiran, juga kesehatan jiwa yang memadai tentunya, yang selalu mengimani, selalu mengikuti ajaran-ajaran agama Islam, juga mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi poin terakhir yang saya sampaikan pada ceramah saya kali ini adalah qada dan qadar adalah satu kata, yaitu adalah takdir. Dan qada dan qadar adalah artinya percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi seluruh makhluknya, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan yang terakhir, kita harus selalu mengimani qada dan qadar, karena qada dan qadar termasuk dalam rukun iman yang keenam, yang terakhir. Jadi wajib kita amali, kita lakukan, dan kita laksanakan juga, kita mengamali qada dan qadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian penjelasan saya tentang qada dan qadar. Saya Muhammad Arsun Nurmansyah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.